Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai materialitas dan risiko audit. Anggota kelompok kami terdiri dari Aulia Yusra Sabira, Dimas Ardiansyah, Dinda Awaliani, Mia Amelia Putri, Salsabila Hairul Nisa, dan Silvi Rahmadani. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait materi yang kami bahas. Tanpa berlama-lama, kami akan memulai presentasi kami. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian materialitas. Materialitas adalah suatu konsep dalam audit dan akuntansi yang menunjukkan tingkat signifikansi suatu kesalahan, kelalaian, atau salah saji informasi dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep materialistis. Konsep pertama, ada materialistis perencanaan atau planning materiality, yaitu tingkat materialitas yang ditetapkan auditor pada awal audit untuk merancang prosedur pemeriksaan dan menentukan ruang lingkup audit. Auditor akan menetapkan batas kemaksimum kesalahan yang masih dapat diterima dalam laporan keuangan secara keseluruhan. Konsep yang kedua, ada materialitas pelaksanaan atau performance materiality, yaitu jumlah yang lebih rendah dari materialitas perencanaan yang digunakan auditor untuk mengurangi kemungkinan bahwa total salah saji yang tidak terdeteksi melebihi tingkat materialitas keseluruhan. Konsep ini membantu auditor agar lebih hati-hati selama proses pemeriksaan. Konsep yang ketiga, salah saji yang dapat ditoleransi atau tolerable misstatement, yaitu batas kesalahan yang masih dapat diterima dalam saldo akun tertentu atau kelompok transaksi tertentu. Auditor menggunakan konsep ini ketika melakukan pengujian terhadap akun-akun tertentu. Yang terakhir, konsep keempat, ada akumulasi salah saji, yaitu seluruh kesalahan yang ditemukan selama proses audit akan dikumpulkan dan dibandingkan dengan tingkat materialitas yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika total salah saji melebihi batas materialitas, auditor dapat meminta perbaikan laporan keuangan atau memberikan opini audit yang sesuai. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bentuk tanggung jawab akuntan dalam kegiatan audit. Dalam kegiatan audit, tanggung jawab akuntan adalah memastikan laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik karena kesalahan maupun kecurangan, serta memberikan opini yang jujur dan independen atas kewajaran laporan tersebut. Di sini, terdapat 5 bentuk tanggung jawab akuntan dalam kegiatan audit. Tanggung jawab yang pertama yaitu terhadap laporan keuangan. Auditor bertanggung jawab memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, bukan menjamin sepenuhnya bahwa laporan bebas dari kesalahan. Opini yang diberikan harus berdasarkan bukti audit yang cukup dan tepat. Yang kedua, ada tanggung jawab terhadap proses audit. Tanggung jawab ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, perencanaan audit. Auditor wajib menyusun rencana audit yang memadai, termasuk penilaian risiko salah saji material. Kedua, pelaksanaan audit. Auditor harus melaksanakan prosedur audit sesuai standar, seperti pengujian substantif, pengendalian internal, dan konfirmasi pihak ketiga. Yang ketiga ada dokumentasi audit. Semua langkah audit harus terdokumentasi dengan baik sebagai bukti bahwa auditor telah bekerja sesuai standar. Yang keempat ada perencanaan audit. Auditor wajib menyusun rencana audit yang memadai, termasuk penilaian risiko salah saji material. Kelima ada pelaksanaan audit. Auditor harus melaksanakan prosedur audit sesuai standar, seperti pengujian substantif, pengendalian internal, dan konfirmasi pihak ketiga. Yang terakhir, ada dokumentasi audit. Semua langkah audit harus terdokumentasi dengan baik sebagai bukti bahwa auditor telah bekerja sesuai standar. Lalu, tanggung jawab yang ketiga ada terhadap pihak berkepentingan.
Di sini, auditor memberikan masukan terkait kelemahan pengendalian internal kepada manajemen. Yang kedua, auditor memastikan laporan keuangan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan investasi atau pemberian kredit kepada investor dan kreditur. Yang ketiga, regulator dan pemerintah. Di sini, auditor membantu menjaga kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan dan hukum yang berlaku. Yang keempat ada masyarakat. Auditor berperan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi dan pasar modal. Selanjutnya, tanggung jawab yang keempat yaitu tanggung jawab dalam menghadapi kecurangan. Auditor harus menilai risiko kecurangan dalam laporan keuangan jika terdapat indikasi fraud. Auditor wajib melakukan prosedur tambahan untuk memastikan dampaknya. Yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial dan moral. Profesi akuntan memiliki peran sosial sebagai penjaga transparansi dan akuntabilitas, tidak hanya bertanggung jawab kepada klien, tetapi juga kepada masyarakat luas yang menggunakan laporan keuangan. Risiko audit. Risiko audit adalah risiko di mana auditor memberikan opini yang tidak tepat terhadap laporan keuangan yang sebenarnya mengandung salah saji material. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang dampak pelanggaran terhadap tanggung jawab akuntan. Yang pertama, bagi perusahaan, pelanggaran ini dapat menyebabkan laporan keuangan yang disajikan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Artinya, informasi yang diberikan menjadi tidak valid dan dapat menyesatkan pihak internal maupun eksternal. Yang kedua, bagi investor dan kreditur, laporan keuangan yang tidak akurat dapat menimbulkan kerugian finansial. Hal ini karena keputusan investasi atau pemberian kredit didasarkan pada informasi yang salah. Yang ketiga, bagi akuntan itu sendiri, pelanggaran kode etik dapat berujung pada sanksi serius, mulai dari sanksi organisasi profesi, pencabutan izin praktik, hingga tuntutan hukum seperti denda, gugatan perdana, bahkan pidana, serta merusak reputasi pribadi. Dan yang terakhir, bagi masyarakat dan sistem ekonomi, pelanggaran ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan dan laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran dalam profesi akuntansi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada perusahaan dan masyarakat luas. Baik, selanjutnya saya Dinda Awaliani akan menjelaskan mengenai hubungan antara materialitas dan risiko audit, di mana hubungan antara materialitas dan risiko audit sangat erat karena keduanya menjadi dasar dalam proses audit, di mana materialitas merupakan tingkat besarnya salah saji yang dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan, sedangkan risiko audit adalah risiko auditor dalam memberikan opini yang tidak tepat terhadap laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Keduanya memiliki hubungan berbanding terbalik, di mana jika materialitas ditetapkan dengan rendah, maka auditor harus menurunkan risiko audit dengan melakukan prosedur yang lebih teliti. Sebaliknya, jika materialitas tinggi, maka auditor dapat menerima tingkat risiko audit yang lebih tinggi. Dengan demikian, keduanya digunakan untuk menentukan prosedur audit dan memastikan laporan keuangan disajikan dengan wajar. Kesimpulannya, materialitas dan risiko audit merupakan dasar penting dalam proses audit, sedangkan risiko audit menunjukkan kemungkinan kesalahan opini auditor, dan risiko auditor terdiri dari risiko inherent, risiko pengendalian, dan risiko deteksi, yang mana saling berhubungan. Antara keduanya memiliki hubungan berbanding terbalik, di mana semakin rendah materialitas, maka semakin ketat prosedur audit. Selain itu, akuntan memiliki tanggung jawab profesional yang besar, pelanggaran dapat menimbulkan kerugian dan menurunkan kepercayaan publik. Dengan itu, auditor harus bisa menjaga profesionalisme agar laporan keuangan dapat dipercaya dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.